Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Khaliqus samawati wal ard, pencipta luasnya langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat-nikmat yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituh fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua itu tersesat kecuali barang siapa yang Allah kehendaki hidayah baginya. Kita termasuk orang-orang yang tersesat kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala hidayah diberikan kepada kita. Maka nikmat hidayah kebaikan yang ada dalam diri kita adalah suatu nikmat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ikhwani fillah, Allah melanjutkan dalam hadis qudsi berikutnya yang tadi sudah kita bacakan, bahwasanya kullukum ja'iun, kalian semua lapar kecuali barang siapa yang Allah beri kepadanya makanan. Maka apa yang ada dalam kehidupan kita, makanan yang ada dalam keseharian kita, baik di rumah maupun di pesantren, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu biji pun, satu biji yang ada dalam kehidupan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kepada Allah adalah suatu kewajiban bagi kita. Ikhwani, Allah melanjutkan, ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesungguhnya telanjang, tidak memiliki sehelai pakaian, tidak memiliki mobil, rumah, kecuali bagi Allah kehendak. Maka apa yang ada dalam diri kita adalah pemberian ataupun titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai, uang yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak memiliki apa yang ada dalam diri kita, karena itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur kita atas apa yang telah kita miliki, rasa syukur kita dengan berbuat kebaikan-kebaikan yang bisa kita laksanakan adalah bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, salawat serta salam selalu dan senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahlawan revolusioner dunia yang telah merubah peradaban-peradaban dari zaman yang penuh dengan kegelapan. Bagaimana kaum kafir Quraisy pada saat itu penuh dengan kejahatan-kejahatan, penuh dengan kekejian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Maka datanglah agama Islam di muka bumi ini sebagai penerang bagi hamba-hambanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh
telah ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tauladan yang sangat baik. Sekilas kita menelaah bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana awal dakwah ketika seorang diri di hadapan kafir Quraisy ditolak, bagaimana beliau dikatakan sahir, seorang penyihir, bagaimana beliau dikatakan majnun, yaitu orang yang gila, naudzubillah. Bahkan Rasulullah dikatakan syair, hanya membaca syair-syair Islam. Ayat Al-Quran yang begitu benar, ayat Al-Quran yang begitu jelas, lalu mereka tolak karena kesombongan dan keangkuhan mereka. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy duduk di sekeliling Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang diri sholat di depan Ka'bah, ketika beliau sujud, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'aid, dan orang-orang tetangga-tetangga Rasulullah dari kafir Quraisy yang belum masuk Islam pada saat itu dan tidak masuk Islam, ia mengatakan, hei, siapa yang berani di antara kalian meletakkan ari-ari onta darah ke punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud? Kemudian berdirilah seseorang, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid, dan pergi ke tempat pembunuhan onta. Ia mengambil darah, ari-ari onta dan kotoran yang ada dalam perut onta dan meletakkan di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu para sahabat ada yang masuk Islam, tapi ia tidak berani karena sangat sedikit. Pada saat itu sahabat-sahabat melihat peristiwa itu, tapi tidak ada yang bisa bergerak karena kaum muslimin yang sangat sedikit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus sujud hingga darah itu mengalir ke punggung Rasulullah. Datanglah Fatimah, yaitu putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membersihkan darah-darah yang mengalir. Setelah Rasulullah sholat, kemudian ia mendoakan orang-orang yang telah mengganggunya ketika sholat. Para kafir Quraisy saat itu lari terbirit-birit karena takut atas doa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini bukti bahwa mereka itu sebenarnya tahu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang benar. Rasulullah membawa kebenaran, tapi orang-orang kafir Quraisy takut atas azab Allah. Mereka sombong, mereka angkuh, maka penyakit inilah yang bisa menyebabkan mereka masuk neraka. Hingga diriwayatkan dalam hadis akhir kematian mereka, bangkai yang dikuburkan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat, datanglah salah satu sahabat yang mengganggu ia, mengambil sarung dan mengikat leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal yang berniat buruk ingin menginjak punggung dan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi Jibril menyelamatkannya dengan melihatkan api di hadapannya, hingga Abu Jahal itu pun pergi dan tidak berani melukainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ke Taif, ia dilempari batu, ia dicaci maki, ia ditolak oleh warga saat itu. Akan tetapi Rasulullah tetap sabar dalam berdakwah. Kemudian datanglah malaikat Jibril dan menawarkan agar dua gunung yang ada di Taif untuk dibalikkan. Akan tetapi Rasulullah berkata, tidak, semoga ada generasi-generasi setelahnya yang bisa menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah kesabaran Rasulullah dalam berdakwah. Begitulah kesabaran Rasulullah dalam menegakkan syariat Islam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana Rasulullah ketika hendak hijrah, ketika bersembunyi di Gua Thur selama 3 hari bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bagaimana perasaan beliau dan Abu Bakar ketika sedang dikejar-kejar oleh kafir Quraisy. Bahkan di antara orang kafir Quraisy mengatakan, barang siapa yang bisa mendapatkan Rasulullah maka akan aku beri 100 onta. Semua orang kafir Quraisy berlomba-lomba untuk mendapatkan Rasulullah. Semua berusaha untuk bisa menangkap, baik mendapatkan Rasulullah hidup maupun keadaan mati, maka akan mendapatkan 100 onta yang seperti dikabarkan dalam riwayat. Pada saat itu sahabat yaitu Abu Bakar dan Rasulullah sangat takut, tapi yakin bahwasanya innallaha ma'ana, Allah bersama kita, yaitu Allah bersama orang-orang yang beriman kepada Allah dan yakin atas kebenarannya. Ikhwani fillah, bagaimana Suraqah
mengejar Rasulullah dan mendapatkannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan jatuhnya kuda yang ia naiki. Begitulah perjuangan Rasulullah. Ketika sampai di Madinah, apakah cukup? Tidak. Ketika sampai di Madinah, ia pun bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika bermalam di sana, kemudian hari-hari selanjutnya membangun masjid, kemudian rumah yang ukurannya 5 kali 5 meter pada saat itu. Masyarul muslimin, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Begitu pula selanjutnya dilanjutkan dengan perang Badar. Bagaimana Rasulullah berdoa 300 kaum muslimin yang tidak memiliki alat-alat peperangan, yang sangat lemah dengan alat-alatnya yang kurang, melawan kaum kafir Quraisy, tentara kafir Quraisy yang dengan jumlah 900 lebih dengan alat-alat yang lengkap. Bagaimana dengan bayangan kita, pikiran kita? Hal itu mungkin sangat jauh terjadi kemenangan, akan tetapi Rasulullah SAW dengan keyakinannya bahwa Allah menolong orang-orang yang benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah berdoa pada perang Badar, Allahumma anjis wa'dakal ladzi wa'atani, Allahumma intuhlak hadhil isabah lan tu'bad fil ardi ba'dal yaum. Ya Allah, apabila kaum muslimin pada saat ini dikalahkan oleh kafir Quraisy, maka tidak akan pernah ada lagi kaum muslimin di muka bumi. Ya Allah, ia pun berdoa terus memohon kepada Allah agar diberi kemenangan, hingga akhirnya kemenangan pun bagi kaum muslimin. Bagaimana perang Uhud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Panah kaum kafir Quraisy pun nancap di pipinya, darah mengalir, gigi gerahamnya patah. Begitulah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga para sahabat-sahabat banyak yang meninggal pada saat itu. Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa merasakan manisnya iman dan indahnya Islam. Kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita dengan terus meningkatkan amalan-amalan semampu yang kita laksanakan adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam melakukan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang selalu mengganggu kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, hikmah yang bisa kita petik dari kisah-kisah yang begitu banyak dalam kitab-kitab sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keburukan dan kebaikan selalu ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Kewajiban kita termasuk orang yang manakah kita dalam kehidupan tersebut? Akankah kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk menuju kebaikan, ataukah orang-orang yang selalu mengganggu orang-orang yang berbuat baik? Hikmah yang kedua adalah kebenaran akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemungkaran akan berakhir dengan kecelakaan. Hikmah yang ketiga adalah keimanan akan menguatkan amalan-amalan ibadah kita. Dan hikmah yang selanjutnya adalah doa orang-orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita ketika kita mengganggu saudara kita, ketika kita mengganggu teman kita, karena doanya sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah sombong dan kebencian bisa menjerumuskan dan sangat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullahu jami'an. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni min ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. In ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Faladzikrullahi akbar. Aqimussalah.